Sekolah SMP Negeri 56 Bandung, Bapak Ferry Timoromadi SPD, yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 58, Ibu Nopi Nurhayati MPD, dan yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah SD Sukarela 105, Ibu Ajeng Kania MPD. Dan yang kami hormati dan kami banggakan, rekan-rekan guru SMP Negeri 56 Bandung. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini, hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, kita dapat melaksanakan BIMTEK, peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan instrumen penilaian berbasis numerasi dan pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar. Mudah-mudahan wabillahi nasta'in wa la ilaha wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung yang saya hormati, Pak Turun, Pak guru-guru semua, Bapak Supir. Sampurasun. Selamat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Kabid P3TK, Pak Dr. Edi Subarjoto, ini spesialis saya. Yang saya hormati Ibu Pengawas, Dina,
Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Sekolah dari SMP Negeri 52 dan hadir di sini SMP Negeri 58 Ibu Nafi, dan hadir juga Ibu Ajeng dari Sukarela. Kemudian yang saya cintai, saya banggakan, saya hormati Ibu Pak Guru hebat semuanya dari seluruh jajaran yang hadir di ruangan ini. Tidak hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga yang hadir di ruangan ini, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, berbahagia semua. Amin ya rabbal alamin. Saya harus mengimami bahwa hidup ini ada yang nampak dan tidak nampak, dan ketika kita memahami kehidupan menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia, ketika kita mampu menjadi rahmatan lil alamin. Kira-kira demikian memaknai kalimat yang saya ungkapkan di awal pembicaraan tadi. Ibu bapak yang saya hormati dan kebanggakan, yang kedua tentu saja kami dari Dinas Pendidikan Kota Bandung mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Pak Kepala SMP Negeri 52 ini, bahwa kegiatan ini tentu saja memiliki arti dan makna yang penting dan sekaligus strategis dalam rangka peningkatan kompetensi ibu bapak sekalian dalam rangka mempersiapkan para generasi bangsa di masa yang akan datang, generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Mas Menteri mengeluarkan kebijakan yang sangat luar biasa dan sangat memudahkan kepada kita semua dengan berbagai langkah yang sangat bagus, dengan Merdeka Belajar dan hampir lebih dari 28 sekarang ya, episode 26 dan episode Merdeka Belajar itu memudahkan, memberikan dengan heterogenisa dengan keberagaman, tapi mengait kita semua untuk bisa memahami akan tugas dan fungsi kita. Dan sangat luar biasa diawali misalnya kebijakan awal tentang melakukan asesmen kompetensi minimum itu, akhirnya kita sama-sama digiring untuk mampu memotret sekolah kita. Sekolah ini seperti apa, kemudian juga dari aspek literasinya seperti apa, numerasinya apa, kemudian juga lingkungan seperti apa, kemudian keamanan seperti apa. Tentu saja ini merupakan langkah dasar ketika kita akan memulai pendidikan seperti apa. Akan mulai dari mana? Karena diawali ketika kita mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah kita, dan akar permasalahan itulah yang akan menjadi titik tolak kita bergerak. Kemudian nanti yang lainnya akan mengikuti. Antara satu sekolah dengan sekolah yang lain itu saja akan berbeda, karena saya memaknai bahwa lain padang, lain belalang, lain buku, lain ikannya, tentu saja juga kultur budaya kerjanya pun berbeda. Oleh karena itu, dengan adanya langkah-langkah asesmen ini, kita akan memahami setiap sekolah akan memulai dari dari akar permasalahan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Nah, ketika kita mengidentifikasi itu, barulah kita mungkin episode berikutnya merefleksi apa yang sudah kita lakukan selama ini. Dan peran ibu bapak ada sebagai agen perubahan memiliki peran yang sangat strategis. Pendidikan sebagaimana yang kita ketahui bahwa tidak bisa kita di episode pendidikan kita dididik di episode yang lama kemudian diterapkan pada saat seperti sekarang ini. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikatakan bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi tidak bisa kita mendidik anak-anak kita sesuai zaman kita. Maka yang paling bagus itu dan orang yang kuat itu yang akan bertahan hidup, survive di kehidupan setiap episode kehidupan itu adalah orang-orang yang mampu merespon setiap perubahan. Dan ibu bapak guru lah yang harus merespon perubahan itu. Kita dulu mungkin dilahirkan di generasi X, generasi Y, generasi Z, atau bahkan ada yang baby boomer ya. Tapi kelihatan di sini kebanyakan 80% generasi X atau Y ya. Kelihatan seperti ini seger-seger gitu ya. Satu kemudian saja. Jadi artinya jadi generasi yang berbeda, gap antar generasi ini yang harus kita jawab semuanya. Jadi kita harus, jadi siapa yang harus beradaptasi? Guru. Gurunya beradaptasi dengan zaman.
zaman ini kan terus berbeda kita mensikapinya. Kadang-kala orang tua yang ada di luar sana tergabung dalam komite apapun namanya, termasuk unsur masyarakat, mengatakan nah pendidikan kieu gitu, selalu menilai karena kacamatanya kacamata lama. Sebetulnya kalau mengikuti perkembangan zaman maka akan terjadi perubahan. Oh ternyata tidak bisa. Katakanlah ekstrakurikuler di 5 tahun yang lalu 15 ada 12, sekarang bisa saja bisa 18 karena berkembang, tumbuh ilmu pengetahuan baru, keterampilan baru yang memang kita dituntut untuk mampu beradaptasi menjawab itu semua. Dan dengan keberagaman ini pula Mas Menteri melakukan kebijakan pembelajaran berdiferensiasi, ya semuanya dihargai dan dihormati. Kalau tadi kita melihat penampilan 2 anak yang menampilkan keseniannya dengan keterampilan seperti itu, tugas kita itu adalah membahagiakan dan memuliakan mereka. Dan anak-anak termasuk diri kita senang diapresiasi, senang dihargai, senang dihormati. Kalau dulu mungkin dengan pola lama, dengan ranking pertama itu 1, kedua, ketiga senang, sementara kalau anak yang ranking yang nomor 1 kelas itu 32, ranking 31 itu depresi itu biasanya nanti. Karena merasa tidak dalam posisi kecerdasan inteligensinya di bawah rata-rata. Nah inilah yang membuat pertumbuhan bangsa ini terjadi gap. Padahal setiap anak ini kata Ki Hajar Dewantara memiliki kelebihan masing-masing. Kenapa anak ini belum maksimal, belum ketemu guru yang hebat. Jadi kalau sudah ketemu yang guru yang pas, pasti anak itu cerdas. Dan guru ini sekarang ini diharapkan mampu melihat pelajaran berfokus kepada anak ini, dilihat setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Nah saya kira seperti ibu bapak guru pun dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan dan kekurangan sebenarnya. Nah kelebihan inilah yang harus dieksplorasi, dieksploitasi oleh bapak guru untuk membuat satu proses pembelajaran yang menarik. Bagaimana pembelajaran ini dengan metode menyenangkan. Kuncinya sih menyenangkan semuanya. Jadi karena dengan menyenangkan, transformasi pendidikan atau transfer knowledge pun akan lebih menyenangkan, lebih akan tercapai. Ketika gurunya disukai, maka pelajarannya pun akan disenangi. Sebaliknya kalau misalnya gurunya, mohon maaf barangkali tidak masuk dalam simpati anak, maka kadang-kadang pun masih terganggu pembelajarannya. Saya testimoni saja sedikit. Ibu bapak kan dulu juga pernah jadi murid ya semuanya. Masih ingat ibu bapak guru yang paling galak dulu? Masih ingat namanya ya? Mending ingat tuaya kalau galak mah. Jadi artinya ibu bapak sekalian, ketika galak itu pertama mungkin saja pelajar disukai atau juga tidak disukai oleh kita. Tetapi ketika guru itu baik menyapa kita dengan keikhlasan, dengan ikhlas, bahasa ikhlas yang sederhana, saya kupas sedikit tentang ikhlas. Dengan ikhlas anak-anak itu akan terasa bahwa saya diperhatikan, disayangi oleh guru. Maka biasanya pelajarannya pun disukai. Dan tidak jarang ibu bapak jadi role model anak-anak. Dulu ibu guru saya ngajarin begini, saya suka gaya seperti itu. Bahkan itu terekam di dalam di dalam softwarenya dia. Oh ternyata harus berbuat baik di muka bumi seperti yang diajarkan ibu guru Anu, tidak seperti bapak Anu yang telah guru saya. Nah ini karena jadi pelajaran dan itu terus saja bapak sekalian dampak yang sangat luar biasa. Ternyata ketika anak kita dikategorikan tingkat literasi dan numerasinya rendah, ternyata karena anak itu sering dirundung. Nah, karena apa? Dirundung kita kan karena salah satu dari 3 dosa besar pendidikan Indonesia, yaitu dengan perundungan, dengan bully. Maka anak-anak ini kita menjadi demotivasi untuk belajar. Jadi itu menarik tentang itu. Nah, ibu bapak harus ikhlas dalam memberikan pengajaran kepada para peserta didik. Ikhlas itu definisinya menerima tanpa syarat. Cuma ikhlas di rumah tapi nggak begitu. Jadi kita masih kena ada makin tapi mah terasa lebih karena ikhlas. Karena orang kena ikhlas deh. Sok bapak ikhlasnya tapi teman-teman tapi terus ikhlasnya terus teman. Karena setiap itu manusia akan diperjalankan dalam kehidupan ini. Saya mulai masuk ke mungkin kepada yang lain, tapi tadi saya stop dulu, tidak sampai di situ dulu.
Ibu Bapak sekalian, dengan pembelajaran yang diberikan oleh Mas Menteri kepada kita sekalian, sekarang memudahkan kepada kita bahwa keterbatasan rapor pendidikan pun jadi hal yang sangat penting. Jadi dan rapor pendidikan itu bisa dibaca se-Indonesia. Jadi tidak bisa nanti ditutup-tutupi, maka ketika ketahuan persoalannya dari mana dan kita harus membenahi itu semua, segera refleksi dan kita benahi semuanya selesai. Dan kalau mau mas semuanya jujur, wah kita akan mulai dari mana? Nah, mulai dari mana inilah ibu bapak memiliki kelebihan masing-masing. Saya akan mulai dari ini. Kalau kita terjebak kepada rutinitas hidup kita, tidak ada kemajuan. Yang penting mah SOPW, terus ngolang sekian jam selesai. Yang penting mah terus selesai tamat, terus tidak peduli dengan yang lain. Sayang hidup kita. Di situ disebutkan bahwa jika kita tidak bisa menggunakan waktu secara maksimal, maka manusia itu dalam kerugian. Karena kita manusia yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi guru yang hebat dan mulia, maka kita maksimalkan peran kita ini supaya waktu itu pun bermanfaat. Dan ketika ada hal yang baru, mari kita eksplor. Semuanya kita pelajari dan bagaimana kita bisa menerapkan itu sesuai dengan passion kita. Setiap guru punya passion yang berbeda. 4 atau 3 guru bahasa Indonesia atau 4 guru agama menjelaskan dengan substansi yang sama, ada 4 gaya dan 4 output yang berbeda. Biasanya ada yang menarik, setengah menarik, tidak menarik, biasa-biasa saja. Nah, saya kira kalau dikategorikan seperti itu, variabel seperti itu, dan kita jadi siapa yang harus kita memperbaiki? Ternyata kita. Dan kita mempelajari kepada anak itu juga. Anak saja dengan teori yang kita pelajari, misalnya di dunia pendidikan, kita bawa kuliah atau belajar dulu. Setiap anak pun ada yang senang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratu. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu MC, insya Allah perkenalkan saya Evi Oktaviani. Kali ini bertugas sebagai moderator yang akan memandu penyampaian materi pertama kita, yang insya Allah narasumbernya sudah hadir dari tadi di tengah-tengah kita. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan rundown untuk penyampaian materi sesi 1 ini. Yang pertama mungkin pembacaan CV dari narasumber, kemudian langsung ke pemaparan materi, dan yang terakhir mungkin ada sesi tanya jawab Pak, ya, dan penutup. Ya, Bapak Ibu peserta BIMTEK peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan instrumen penilaian numerasi dan pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar di lingkungan SMP Negeri 56. Hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak narasumber kita yang pertama. Kalau boleh curhat sedikit, ya Bapak Ibu, punten saya ketika diberi tugas oleh Pak Ferry untuk menjadi moderator untuk Pak Kabid, saya deg-degan karena Pak Kabid itu kalau boleh saya pernah ada naungan di bawah pimpinan beliau, tidak lama memang, tapi mudah-mudahan Bapak masih ingat saya. Jadi sebelum saya ke 56, di sekolah saya yang lama, Pak Edi Joto ini merupakan kepala saya. Ketika Pak Ferry minta, ya kepala sekolah saya, ketika Pak Ferry minta Bu Emi jadi moderator, saya deg-degan Pak, deg-degan karena mungkin sudah kenal. Kalau orang mungkin sudah kenal, nyaman. Kalau saya jadi aduh ketemu Pak Edi, saya bisa nggak ya seperti itu. Tapi mudah-mudahan karena yang saya tahu Pak Edi itu
itu seperti apa. Setelah menjabat menjadi kabid, ternyata sama seperti menjabat sebagai kepala saya. Jadi tahun lalu waktu kalau tidak salah Bapak sambut Pak Ferry, di situ pertama kali saya ketemu Pak Edi lagi. Sebelumnya memang sudah ketemu, beliau pemateri, saya peserta, tapi saya tidak pernah memberanikan diri untuk ngobrol langsung. Tahun lalu ketika Bapak sambut Pak Ferry, ketemu Bapak, alhamdulillah Bapak masih ingat, bahkan tidak ada yang berubah. Kenapa tidak ada yang berubah? Karena Bapak masih sempat-sempatnya nanya kondisi anak saya. Saya ingat sekali, Evi Dama, kumaha barudak. Nah di situ saya jadi, oh berarti Pak Edi masih sama seperti Pak Edi yang saya kenal ketika saya di SMP. Itu mungkin Bapak Ibu sedikit capek atau curhat saya sebelum saya menjalankan tugas sebagai moderator. Baiklah, kemudian izinkan saya menyampaikan CV atau kurikulum vitae dari Bapak narasumber kita. Nama Dr. Edi Suparjoto MPD, NIP 1970 0321. Sebentar lagi ulang tahun Pak. 1998 021004. Jabatan Kabid P3TK Dinas Pendidikan Kota Bandung. Pengalaman karir menjadi guru dari tahun 98 sampai 2017, kemudian menjadi kepala sekolah dari tahun 2017 sampai 2019, dan terakhir yang saat ini masih dijabat oleh beliau menjadi Kabid P3TK dari tahun 2019 hingga saat ini. Pengalaman pendidikan, yang pertama SBON, yang kedua Sarjana Pendor IKI, yang ketiga Master Administrasi Pendidikan UPI, dan yang terakhir Doktor di Administrasi Pendidikan UPI. Adapun pengalaman berorganisasi, yang pertama sebagai Ketua Bapopsi, yang kedua sebagai pengurus Woodball Kota Bandung, yang ketiga aktif di MGMP PJOK, yang keempat sebagai konsultan pendidikan, dan yang kelima sebagai ketua ISMAPI Kota Bandung. Demikian CV dari Bapak narasumber kita. Selanjutnya kita akan langsung pada penyampaian materi yang berjudul Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bandung mengenai pengelolaan kinerja guru melalui platform Merdeka Mengajar. Kepada Pak Edi, kami persilakan. Terima kasih DFI. Yang saya hormati, saya banggakan curah hidayah dan rahmat serta kasih sayang Allah kepada Bapak Ibu guru hebat yang hari ini hadir dalam rangka mengikuti bimbingan teknis. Kalau namanya bimbingan teknis lebih kepada bagaimana kebijakan teknis yang harus Bapak Ibu lakukan dalam rangka melaksanakan kebijakan dari pusat, yaitu kinerja guru berbasis PMN. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah saya kira Allah yang berkata, wasyadana Muhammad Rasulullah Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak pakai PowerPoint biar Bapak Ibu fokus mencatat hal-hal yang menjadi keyword, yang menjadi pointer bagaimana Bapak Ibu bisa melaksanakan kinerja. Perilakunya, kinerjanya dibangun oleh saudara. Sulit memang untuk membangun itu, tapi mudah ketika tahu caranya. Caranya apa? Caranya ikhlas. Terus apa lagi? Bersyukur. Terus apa lagi? Jalani apa adanya. Dari mana? Dari hal kecil, dari saat ini, dan dari diri sendiri. Jadi itu Bapak Ibu. Atas pilihan hidup, saya sering mengatakan, atas pilihan hidup hari ini Bapak Ibu, ya, berkarir memilih menjadi guru dengan segala konsekuensi dan segala resikonya. Dulu memang Bapak Ibu, ya, bahkan guru
mungkin pilihan terjelek dari yang terbaik atas pilihan Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu cita-cita ingin menjadi dokter, ingin menjadi